Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, selamat datang kembali di Okumene Bible Study hari ini. Adapun hari ini dalam seri Teologi Paulus, kita akan membahas tentang tema pembenaran yang membawa pembaharuan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran ini, Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita memulai di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang agung. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran-Mu mengenai pembenaran yang membawa kami kepada pembaharuan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang membawa kami kepada seluruh pengertian dan kekuatan untuk melakukan apa yang kami pahami, apa yang kami mengerti dari kebenaran yang kami dengarkan saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sebagaimana yang saya katakan tadi di awal, bahwa hari ini kita akan mendengarkan di dalam seri Teologi Paulus tentang kebenaran atau pembenaran yang membawa kita kepada pembaharuan. Kita tahu semua oleh kejatuhan Adam dalam dosa, yang adalah leluhur manusia, telah menjadikan semua manusia mewarisi dosa, di mana manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan dalam keberdosaannya, semua manusia menjadi seteru Allah dan melalui perilaku-perilaku di dalam kehidupannya juga sehari-hari. Dan upah dosa, baik yang disebut dosa tunggal, yang kita warisi dari Adam, dan juga yang disebut dosa jamak atau yang dilakukan manusia di dalam keberdosaannya dalam perbuatan sehari-hari, menuntut pertanggungjawaban para pelakunya, yaitu manusia itu sendiri. Keberdosaan manusia inilah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, menjadi objek dari pembenaran yang Allah sediakan. Oleh karena itu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita tahu semua akibat dosa yang saya sebut tadi membuat manusia terpisah, membuat manusia terusir dari hadirat Allah. Dan akhirnya upah dosa akan membawa kematian bagi seluruh umat manusia. Sebagaimana tertulis dalam Roma pasal 5 ayat 21. Realitas dosa inilah yang menggerakkan Allah berjanji untuk menebus manusia sehingga terlepas dari penghukuman dan keterpisahan selamanya dari Allah. Hal ini sering kita dengarkan Bapak Ibu yang disebut perjanjian mesianik, di mana Allah berjanji dalam Kejadian pasal 3 ayat 15 pasca kejatuhan Adam dan Hawa untuk menebus dosa umat manusia. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ketika hari ini kita membahas tentang pembenaran ini, adapun gagasan pembenaran yang kita bicarakan ini pasti berkaitan dengan pribadi Allah yang setia terhadap perjanjiannya, di mana kebenaran itu sebagai tindakan Allah dalam menyelamatkan umat manusia. Gagasan itu juga membawa kita menyadari atas anugerah Allah atas manusia. Kemudian gagasan pembenaran yang dirancangkan Allah ini menyatakan sifat Allah yang adil, sifat Allah yang benar, di mana Allah memberikan kepada manusia apa yang sepatutnya diterima oleh manusia. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sebelum kita melihat lebih jauh tentang pembenaran ini, ada baiknya kita membahas agar kita mengetahui serta memahami apa yang disebut dengan pembenaran ini. Salah satu istilah yang sangat penting yaitu pembenaran. Dalam surat Rasul Paulus, khususnya di surat Roma dan surat Galatia, membicarakan pembenaran ini dengan sangat detail dan jelas. Pembenaran itu sering disebut juga justifikasi, dikaiosis. Kata benda dikaiosis ini digunakan oleh Rasul Paulus di dalam Roma
Pasal 4 ayat 25, pasal 5 ayat 18 sebanyak 2 kali. Adapun istilah pembenaran ini sebenarnya dari akar kata Ibrani sidik yang menunjuk kepada kepatuhan terhadap peraturan. Dalam hal ini adalah peraturan Allah. Sedangkan dalam bahasa Yunaninya sering kita mendengar istilah dikaios yang muncul 17 kali dalam tulisan Paulus, 7 kali di Roma, 1 kali di surat Galatia, sisanya di surat lainnya. Adapun arti daripada dikaios ini adalah adil, adalah benar, atau disebut orang benar. Jadi ide pembenaran ini saudaraku yang kasih dalam Tuhan dinyatakan dari kata dikaios, dikaio, ialah sebuah keadaan yang mengacu kepada dinyatakannya seseorang tidak bersalah. Menjadi benar secara hukum. Hal ini berkaitan penegakan keadilan dalam pengadilan, di mana kesalahan dan ketidakbenaran yang telah ditanggungkan, atau yang telah ditangguhkan, atau yang telah digantikan orang lain. Sehingga orang menerima pembenaran ini meskipun dia dalam keberdosaan. Ketika dia menerima tawaran pembenaran dari Allah di dalam Yesus ini, yang telah digantikan oleh Yesus ini, maka orang yang berdosa atau orang yang bersalah itu secara hukum di hadapan Allah dinyatakan tidak bersalah, dinyatakan menjadi benar. Jadi pembenaran ini saudaraku yang kekasih dalam Tuhan adalah sebuah keputusan dari Allah yang menyatakan orang berdosa menjadi tidak bersalah. Dan status orang berdosa ini yang dinyatakan Allah tidak bersalah, statusnya bebas dari kesalahan atau ketidakbenaran. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bicara tentang pembenaran yang kita bicarakan atau yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini memang bukan hal yang baru. Bukan hal yang baru di dalam Alkitab. Bahkan orang-orang Yahudi, kalau kita melihat latar belakang pembenaran ini, merupakan pemahaman juga atau sebuah istilah yang familiar dengan orang-orang Yahudi. Pembenaran sudah ada di dalam pemahaman Yudaisme. Bagi mereka di mana Allah pada akhir zaman di penghakiman kelak akan menyatakan manusia itu, akan menyatakan keadilannya, apakah manusia itu bersalah atau tidak, benar atau tidak benar. Meskipun pemahaman orang-orang Yahudi dengan melihat konsep pembenaran ini berbeda dengan apa yang dijelaskan atau yang kita dengarkan bersama dari seri teologi Paulus. Bagi orang Yahudi seperti yang saya katakan tadi, pembenaran itu akan dinyatakan di penghakiman terakhir. Sedangkan apa yang diberitakan Paulus, apa yang kita dengarkan hari ini mengenai pembenaran, bukan dinyatakan di akhir atau di pengadilan akhir nanti, tetapi mulai direalisasikan, telah digenapi pada masa kini melalui dan di dalam Yesus Kristus. Pengadilan atau penghakiman yang dianggap orang Yahudi akan dilaksanakan di penghakiman Allah telah dilakukan semenjak, telah dinyatakan semenjak Yesus ada di tengah-tengah dunia ini. Jadi pengadilan atau penghakiman terhadap dosa telah dimulai dari sekarang. Oleh sebab itu ketika kita melihat Roma pasal 3 Bapak Ibu dalam ayat 24, ayat 25 dan ayat 26 dikatakan seperti ini. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Dalam darahnya, hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa kini. Supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus.
Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Rasul Paulus mengatakan kita ini dibenarkan dengan cuma-cuma. Artinya kita ini dibenarkan atau ditebus oleh Yesus. Bukan karena perbuatan kita melakukan hukum Taurat. Tetapi karena kasih karunia. Karena anugerah yang disediakan Allah. Menyatakan kita yang percaya kepada Yesus tidak bersalah di hadapan Allah atau menjadi benar di hadapan Allah. Dan pembenaran seperti yang dikatakan ayat yang kita dengarkan bersama-sama Bapak Ibu, pembenaran itu hanya kita dapatkan atau hanya kita peroleh hanya melalui kematian Yesus Kristus. Melalui kematian Yesus Kristus, Allah telah menentukan jalan pendamaian dan kuasa kebenarannya untuk menyatakan keadilan Allah. Melalui kematian Yesus, Allah telah menyatakan penghakiman ilahi atas dunia ini. Dari masa sekarang. Bukan di pengadilan akhir zaman. Yang dipahami Yahudi secara keliru. Oleh karena itu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Bersyukurlah kita hari ini di dalam Yesus Kristus. Bahwa melalui kematian Yesus, melalui kematian dan kebangkitan Yesus, Allah telah menunjukkan dan membuktikan kebenarannya yang membebaskan kita atau umat manusia yang berdosa ini. Yesus telah diserahkan karena pelanggaran umat manusia. Dan Yesus telah dibangkitkan karena atau untuk pembenaran kita. Oleh karena itu saudaraku yang kekasih, dalam Roma pasal 1:17 dikatakan, kebenaran yang dimaksud itu adalah Injil yang merupakan kekuatan Allah. Injil yang merupakan kekuatan Allah untuk menyelamatkan umat manusia oleh iman. Sekali lagi saya katakan, pembenaran ini atau Injil yang berkuasa menyelamatkan umat manusia ini kita terima hanya oleh karena iman. Bukan melalui melakukan hukum Taurat. Berita Injil ini sekaligus Bapak Ibu mengabarkan anugerah Allah. Undangan Allah bagi manusia berdosa. Agar kita boleh beriman. Meresponi undangan Allah untuk kita boleh beriman. Dan bertobat sehingga kita menerima pembenaran. Oleh iman itu Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Maka manusia yang percaya, kita yang percaya akan mengalami proses pemindahan kesalahan. Kita di dalam kebersalahan kita akan dipindahkan. Menjadi tidak bersalah. Dari yang tidak benar menjadi benar. Dan ide pembenaran ini merupakan deklarasi dari pihak Allah. Atau deklarasi Allah. Sebuah tindakan judisial Allah sebagai hakim yang benar kepada kita manusia yang berdosa ini. Oleh karena itu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Paulus menjelaskan bagaimana Abraham dibenarkan. Maka percayalah Abraham kepada Allah. Dan percayanya Abraham itu dilihat atau dianggap Allah sebagai kebenaran. Pembenaran inilah yang pernah dialami oleh nenek moyang Israel. Mengapa Rasul Paulus mengutip atau mengangkat tokoh Abraham? Kita tahu bersama Abraham itu adalah bapak leluhur Israel. Yang menjadi panutan orang Israel. Yang menjadi kebanggaan orang Israel. Di mana orang Israel berusaha mengikuti jejaknya Abraham. Oleh karena itu Paulus mengatakan, Abraham yang kita hormati dalam konteks Israel, Paulus berbicara. Dia dibenarkan oleh Allah. Dia mendapat pembenaran dari Allah. Bukan karena sunat. Bukan karena melakukan hukum Taurat. Tetapi karena percaya.
Bahkan sebaliknya Abraham menerima sunat ketika dia telah dibenarkan atau mendapat pembenaran dari Allah. Oleh karena itu Paulus mengatakan di kitab Roma, Paulus mengatakan di kitab Galatia, tidak ada seorang pun yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Sebaliknya dikatakan bahkan hukum Taurat memberitahu dan mengunci bahwa kita ini adalah orang berdosa dan yang malang. Tetapi Rasul Paulus menyampaikan anugerah Allah kepada jemaat Roma dan jemaat di Galatia. Oleh Kristus, oleh percaya kepada Kristus, kita dibenarkan. Bukan karena melakukan hukum Taurat yang didengungkan atau yang dipertahankan atau yang disampaikan orang-orang Yahudi kepada jemaat di Galatia. Oleh karena itu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, di episode ini kita mendengarkan secara jelas bahwa pembenaran yang kita terima bukan karena perbuatan, bukan karena melakukan hukum Taurat, bukan karena melakukan liturgi ilahi, tetapi karena kita menerima undangan Allah, karena kita menerima anugerah Allah, menerima kasih Allah yang terbesar, menerima manifestasi kasih Allah yang terbesar di dalam kematian dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya mencatat di sini bahwa ada 3 pembaharuan yang dialami manusia berdosa setelah menerima pembenaran. Saya mencatat sekali lagi saudaraku, saya katakan ada 3 pembaharuan yang kita terima. Meskipun sebenarnya kalau kita membahas lebih panjang lagi, banyak hal yang diterima manusia berdosa ketika menerima pembenaran dari Allah. Tetapi dalam episode ini saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita akan membahas 3 pembaharuan ini. Adapun pembaharuan yang pertama saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita telah menerima pembenaran dari Allah di dalam Yesus, maka pembaharuan oleh pembenaran itu akan membawa kita memiliki status yang baru. Sekali lagi saya katakan pembaharuan oleh pembenaran, atau pembenaran yang membawa pembaharuan yang pertama yang ingin saya sampaikan kepada saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, yaitu bagaimana kita mengalami atau memiliki status yang baru di hadapan Tuhan. Saya katakan tadi oleh karya Yesus, kita manusia berdosa ini dibenarkan. Oleh karya Yesus yang menggantikan manusia berdosa, yang sering disebut dengan istilah vikarius, bahwa Yesus mati untuk semua manusia. Semua manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus tidak lagi berdosa atau bersalah oleh hukum atau bersalah di hadapan hukum. Tetapi hari ini saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita dipandang sebagai orang yang berkenan di hadapan Allah. Aquinas memberikan tanggapan tentang apa yang saya ucapkan ini, bahwa karena Allah telah mengampuni dosa, maka kita menjadi berkenan. Gratia gratum patiens, kata Aquinas. Anugerah Allah yang membuat manusia berdosa. Kita manusia berdosa ini berkenan di hadapan Allah karena dibenarkan. Karena menerima pembenaran. Jadi penerimaan Allah melalui pembenaran memberikan status yang baru bagi kita yang percaya. Memberikan status yang baru bagi kita untuk menerima apa yang disebut dengan orang yang dibenarkan. Orang yang tidak bersalah di hadapan hukum. Keadaan ini sebenarnya Bapak Ibu mengingatkan kita kepada pemanggilan Israel. Oleh Allah yang dikuduskan, yang telah dipanggil dari antara bangsa-bangsa lain, yang dibentuk
Dan orang-orang Israel yang dipanggil oleh Allah memiliki status panggilan sebagai umat Allah atau sebagai umat perjanjian Allah. Inilah status yang dimiliki oleh Israel karena Allah. Status dibenarkan atau tidak bersalah menjadi milik kita yang menerima karya keselamatan yang dikerjakan Yesus di atas kayu salib. Kalau kita melihat apa yang ditulis oleh Rasul Paulus firman Tuhan di Efesus pasal 2 ayat 13 dikatakan, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita melihat teks ini secara lengkap, jauh yang dimaksud oleh Rasul Paulus adalah kita yang tidak termasuk golongan orang-orang Yahudi atau umat yang dipanggil oleh Allah. Jadi kita dianggap jauh. Artinya secara lahiriah kita ini di luar Yahudi atau Gentiles disebut bukanlah umat pilihan. Bukan umat perjanjian atau bukan keturunan Abraham secara lahiriah. Yang tidak diperhitungkan sama sekali untuk menerima janji atau memperoleh janji. Secara lahiriah kita orang Indonesia. Bukan keturunan Abraham. Tetapi Rasul Paulus berkata di dalam Kristus. Oleh Kristus kita yang jauh sudah menjadi dekat. Kita yang jauh yang tidak dianggap umat pilihan sebelumnya. Hari ini dianggap menjadi umat pilihan. Atau menerima janji yang diberikan Allah kepada Abraham. Karena darah Yesus. Oleh darah Yesus. Kita telah menjadi dekat. Dulu yang dianggap jauh. Bahkan karena keberdosaan terpisah dari Allah. Hari ini oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sekarang kita tidak hanya dianggap jauh lagi. Tapi hari ini Allah ada di dalam kita. Yang sering disebut dengan istilah Deus in nobis. Allah ada di dalam kita. Kita hari ini telah diangkat atau memiliki status sebagai umat Allah. Kita dulu jauh. Pertama karena bukan keturunan Abraham secara jasmani. Kedua kita terpisah karena dosa. Tetapi hari ini kita telah menerima apa yang menjadi berkat pembenaran yang kita alami. Kita menjadi terhisap hari ini sebagai umat pilihan yang menerima dan yang mewarisi janji yang diberikan Allah kepada Abraham. Dulu kita terpisah karena bukan umat pilihan. Sekarang kita memiliki ikatan yang khusus. Kita memiliki ikatan yang khusus dengan Allah. Kita menjadi pewaris kerajaan surga. Bukan karena melakukan hukum Taurat. Bukan karena keturunan Abraham secara jasmani. Tapi karena beriman atau menerima undangan anugerah Allah di dalam Yesus. Hari ini kita sebagai umat Allah perjanjian baru. Menjadi pewaris kerajaan surga. Dalam status kita sebagai umat pilihan Allah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Kita akan menerima hak-hak keistimewaan umat Allah perjanjian lama secara rohani. Dan seluruh janji-janji Allah. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Betapa sesungguhnya kita harus bersyukur. Karena kita telah menerima apa yang telah dikerjakan oleh Allah. Di dalam Yesus. Kita telah menerima dan membawa kita hari ini. Memiliki status yang baru. Sebagai umat Allah.
Dan pembaharuan yang kedua yang kita terima oleh karena kebenaran yang diberikan oleh Allah. Pembaharuan oleh pembenaran yang diberikan Allah hari ini bagi kita. Yang pertama tadi saya katakan, kita memiliki status yang baru. Yang dianggap tidak bersalah, yang dianggap benar. Yang telah dikuduskan oleh Allah. Kita menjadi umat pilihan Allah. Kita menjadi umat Allah yang telah dibenarkan di dalam Kristus. Dan yang kedua, melalui pembaharuan, kita memiliki persekutuan yang baru di hadapan Tuhan. Melalui pembenaran yang kita terima ini, Bapak Ibu, kita yang telah dibenarkan ini dikaruniakan Roh Kudus. Sekaligus pengaruniaan Roh Kudus ini sebagai jaminan kepemilikan Allah atas kita yang percaya. Tercipta dan terbangunnya sebagai hubungan yang baru, yang dulu telah dirusak oleh dosa. Oleh pembenaran yang diberikan oleh Allah dalam Yesus kepada kita. Hari ini hubungan itu dipulihkan. Sekarang kita yang telah dibenarkan oleh Allah. Telah dibenarkan oleh Allah. Lebih tepatnya kita sudah hari ini memulai perjalanan kembali bersama Allah. Kita memasuki sebuah hubungan yang kudus dengan Allah. Kita mulai melakukan perjalanan kembali bersama Allah. Sebagaimana yang pernah dialami Adam dan Hawa sebelum mereka jatuh dalam dosa. Roh Kudus yang dikaruniakan Allah bagi kita hari ini menyertai. Hari ini memimpin kita. Hari ini menuntun kita kepada seluruh kebenaran Allah. Sehingga bersama Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kita akan diberikan kemampuan untuk melawan kuasa dosa yang berusaha membuat kita untuk memberontak kepada Allah atau berkeadaan berdosa kembali. Roh Kudus akan memberikan kemampuan bagi kita. Istilah ini sering dikatakan mortification, mematikan perbuatan-perbuatan tubuh atau perbuatan dosa kepada vivification atau menghidupkan manusia baru dalam pertolongan Roh Kudus. Kita yang berstatus umat Allah dengan pertolongan Roh Kudus, Allah menginginkan untuk kita tidak bersalah lagi di hadapan Tuhan. Sehingga dengan kuasa Roh Kudus atau pribadi Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita akan mematikan perbuatan-perbuatan tubuh atau perbuatan dosa tersebut. Dan mortification ini Bapak Ibu, atau matinya kuasa dosa atau kuasa tubuh dalam diri kita akan bisa terrealisasi kerjasamanya atau bisa terrealisasi kerjasama di antara dua pihak. Yaitu Allah yang diwakili oleh Roh Kudus dan manusia yang membenarkan atau manusia yang dibenarkan oleh Allah. Sekali lagi saya katakan, kekuatan kuasa dosa yang terus berusaha untuk membawa kita jatuh ke dalam dosa akan kita matikan dengan pertolongan Roh Kudus. Oleh karena itu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari hari ini kita mau mulai bekerja sama atau mau dipimpin oleh Roh Kudus. Agar kita mulai mengalami gerakan transisi untuk mati terhadap perbuatan dosa. Paulus tadi mengatakan yang lama sudah berlalu. Artinya kita tidak jatuh lagi terhadap perbuatan dosa atau kembali berdosa di hadapan Tuhan. Roh Kudus hari ini menjadi penolong. Manusia yang dibenarkan, kita yang masih punya keinginan untuk berdosa, di mana iblis menginginkan kita jatuh kembali dalam dosa. Dengan ketergantungan kita kepada Roh Kudus akan membuat kita berkemenangan dan tidak berdosa di hadapan Tuhan. Oleh Roh Kudus kesempatan untuk berbuat dosa itu dapat terhambat.
Namun kesempatan untuk berdosa itu dapat terhambat, dimatikan dengan keinginan dari diri kita oleh kekuatan Roh Kudus untuk tidak berdosa lagi. Sehingga kita sungguh-sungguh menjadi umat yang kudus di hadapan Tuhan. Kita sungguh-sungguh menjadi pribadi-pribadi yang telah menerima pembenaran dari Allah. Berjalan di dalam apa yang diinginkan Tuhan. Berjalan di dalam apa yang dirindukan Tuhan bagi kita yang menerima pembenaran. Sehingga kita orang-orang yang dibenarkan ini tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Kita yang telah dibenarkan oleh Allah ini tidak lagi jatuh di dalam apa yang disebut dengan dosa. Sehingga kita tidak terpisah dari Allah. Kita akan lanjutkan tema ini di episode berikutnya. Dan kita akan melihat poin yang ketiga. Dan kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur hari ini kami boleh mendengarkan tentang pembaharuan yang diberikan oleh pembenaran kepada kami. Pembaharuan yang kami alami melalui pembenaran. Mampukan kami untuk bersama-sama dengan Tuhan. Menghargai anugerah Tuhan. Melalui penghargaan kami terhadap anugerah Tuhan, kami sungguh-sungguh berjalan di dalam pimpinan Roh-Mu. Sehingga kami tidak berdosa di hadapan Tuhan. Roh Kudus tolong kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan memohon. Amin. Sampai jumpa di Okumene Bible Study berikutnya. Saudaraku, Tuhan memberkati.